Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya dari Muhammad Ridwan. Kali ini saya mau nge-review shockbreaker KTC yang udah dipasang di F1 ZR saya ya. Jadi apakah ini harus coak ya, coak body terus dengoin atau ngangetin si itu biar agak gitu ya, si tabung oli sampingnya ya, apakah harus seperti itu atau tidak ya. Oke, saya langsung bahas, saya akan perlihatkan ya. Nah oke, ini dari sebelah kanan ya teman-teman. Nah jadi KTC Evo ini untuk sebelah kanan ya, tabung oli samping masih aman, tidak harus coak ya teman-teman, tidak harus coak atau tidak harus ngehangetin ya, tidak harus ngedengoin, apa sih namanya lah bahasanya itu ya, tidak harus merusak tabung oli samping, tidak harus merusak tabung oli samping. Jadi tabung oli samping aman tuh, jadi masih agak lumayan jauh lah, ada space sedikit tuh, jadi aman ya. Kalau untuk body itu pasti dicoak ya, tapi untuk sebelah kanan ini coakannya sedikit ya, karena ini udah bawaan udah bolong ya. Nah jadi coakannya ini cuma seperti ini nih ya, seginilah dikit ya. Nah sebenarnya ini masih aman ya, masih aman kalau nggak dicoak, cuman ya takut apa-apalah, takut gimana jadi saya coak aja ya. Nah jadi cuma sedikit ya. Terus tabung oli samping aman alhamdulillah ya, seperti yang saya duga. Jadi si tabung KTC Evo ini jadi agak ke bawah, beda sama KTC Extreme ya. KTC Extreme kan agak ke atas ya, di atas gitulah. Terus ininya, si baut ininya nih, tempat bautnya itu ya, lubang buat bautnya itu agak panjang ya, agak tinggi. Jadi masih aman. Ini masih aman seperti ini, cuman emang kelihatannya ini agak ke bawah ya, hampir ke sini. Soalnya ini kan tingginya hanya 280 mm ya. Jadi ya hampir ke bawah, hampir sini nih, hampir ke bawah sini, hampir ngabisin per ya di jaraknya ini. Kalau KTC kan agak ke atas di sini. Cuman pasti tabung oli samping itu wajib dirusak ya, maksudnya dirusak itu agak diituin lah, diangetin ya. Kalau ini alhamdulillah aman ya, nggak harus ngangetin si tabung oli samping, dan coakannya pun hanya sedikit ya, coakan bodi ini hanya sedikit ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, barangkali kurang jelas. Nah tuh, itu masih jauh tabung oli samping ya, masih aman alhamdulillah, masih aman ya. Oke, nah kalau ini enggak, di depan sih enggak, ini udah pas ya teman-teman. Nah seperti itu ya, kita lihat agak jauh ya, jadi lebih keren ya teman-teman. Nah itu untuk sebelah kanan ya, jadi tabung oli samping aman ya untuk sebelah kanan nih. Nah kita lihat untuk sebelah kiri ya. Untuk sebelah kiri ini coakannya agak gede sih, agak gede, soalnya ya ini kan nggak ada oli samping di sini, nggak ada apa-apa ya. Jadi bodinya itu full segini ya, jadi saya coak seperti ini tuh ke sini ya. Kita lihat, nah itu dia coakannya ya, coakannya dari sini nih, coakannya dari sini ya ini. Nah sampai sini ya tuh, jadi semua sampai sini tuh. Ini agak gede kalau sebelah kiri ya teman-teman, sebelah kiri agak gede, agak lumayan gede. Ini lihat dari kejauhan ya tuh, seperti itu ya penampakan setelah dipasangnya ya. Buat kalian yang lagi cari shockbreaker tanpa harus merusak atau ngeganggu si oli samping ya, tabung oli samping itu, ini menurut saya rekomendasi buat kalian ya yang lagi cari shockbreaker tabung tapi nggak mau merusak si tabung oli samping. Karena banyak kasus ya, jadi kadang kena tabung oli samping itu bocor ya atau apalah gitu ya. Nah kalau ini aman, jadi tidak merusak tabung oli samping ya. Kalau merusak ini sih wajar ya, ini wajib sekali, emang rata-rata kayak gini ya. Kalau merusak si bodi ini, itu mencoak ini wajar ya. Soalnya saya dulu juga masih kebingungan, masih dilema lah tentang tabung shock belakang ini ya. Saya pengen dulu itu
pasang shockbreaker tabung yang belakang itu, cuman saya bingung ya karena nggak mau merusak tabung oli samping ya. Jadi saya dulu masih cari-cari dulu. Pertamanya saya mau pakai VND, cuman VND itu si itunya itu tuh apa sih, bandul ini nih gede ya, terus agak ke atas. Nah ya pasti itu sangat kena tabung oli samping. Jadi saya pikir-pikir lagi ya nggak jadi. Terus KTC Extreme juga sama ya, tadinya saya mau beli KTC Extreme cuman ya gitu, jadi pasti kena tabung oli samping ya. Banyak saya sudah lihat-lihat gitu di YouTube ya, jadi saya nggak jadi ya. Kebetulan ini KTC Evo ya, saya lihat-lihat ternyata ada KTC Evo. Emang KTC Evo itu masih jarang yang pakai ya gitu ya, masih jarang lah, nggak kayak Raid 8 ya. Raid 8 itu banyak, KTC Raid 8 ya, kopi KTC itu Raid 8 banyak ya, tapi ini KTC Evo masih jarang. Nah untuk yang harga agak murahnya nih, harga murahnya ya itu ada di merek DBS ya merek DBS ya. Shockbreaker tabung seperti ini nih, ini yang ke bawah gini itu merek DBS itu, tapi nggak tahu apakah persis sama bentuknya seperti ini, apakah kalau dipasang di F1 ZR ini nggak ngerusak tabung atau merusak tabung ya, itu saya belum tahu, saya belum lihat ya, saya nggak lihat di YouTube sih. Kalau KTC sebelumnya saya lihat di Instagram, di Facebook ya, yang udah pakai di F1 ZR itu ternyata aman ya, ternyata aman. Nanti saya perlihatkan pas video saya, soalnya ini videonya itu pas pemasangan, saya nggak video ya, cuma pas beres pemasangan sebelum ini dipakai di si body saya video sedikit. Nah ini dia seperti ini ya, ini sebelah kanan ya. Jadi bodinya sebelumnya udah dibuka dulu, jadi nggak di video ya kalau pas buka body. Ini udah pas pemasangan juga nggak di video. Ini dia seperti ini udah pasang. Ini saya nggak naik turunin si tabung oli samping ya, nggak. Jadi saya langsung klep, ternyata nggak pas tuh. Ini masih jauh, masih ada renggang dikit lah. Itu masih ada tuh, masih ada scratch dikit mati. Nah, jadi masih aman gitu ya. Sebelah kanan seperti ini ya. Nah ini sebelah kiri teman-teman. Jadi kalau coak body itu wajib harus oli samping, nggak perlu. Kalau ini oli samping tetap aman, masih aman, alhamdulillah. 2000 years later. Oke. Nah kalau review pemakaian ini saya belum pakai jauh ya, soalnya motornya jarang keluar ya. Motornya itu jarang keluar rumah itu baru sekarang ini kata shockbreaker ini nih, pakai shockbreaker KTC ini. Jadi belum ada ya, belum terasa lah pemakaiannya seperti apa ya. Nah saya awalnya itu pengennya beli YSS, cuman YSS kan pasti nyewak sih, atau pasti ngehangetin, ngerusak tabung oli samping. Jadi saya nggak jadi saya mau nyoba KTC aja yang double click ini ya. A few moments later. Ya cukup gagal, lumayan gagal KTC lah. Ini mas lagi viral-viralnya nih, lagi musim ya, yang double click itulah, double click. Oke mungkin cukup sekian review si pemasangan ini ya, pemasangan si KTC Evo ya. Untuk lebih jelas tentang pemakainya, tunggu video selanjutnya ya, setelah saya pakai jauh. Saya soalnya ini belum pakai jauh ya. Oke, kalau ada kritik dan saran atau pertanyaan silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Dan mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.